Baik, dari KPU Kabupaten Belu kami menginformasikan bahwa hari ini kita melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari 12 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Belu. Pleno ini sesuai dengan ketentuan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota setelah semua kecamatan melakukan pleno rekapitulasi di wilayah kerjanya masing-masing. Dan sesuai juga dengan ketentuan bahwa setelah kita melakukan rekapitulasi yang hasil akhirnya kita tuangkan dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, selanjutnya berdasarkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tersebut, kita menetapkan hasil dimaksud dengan keputusan KPU Kabupaten Belu. Sebagaimana sudah kita laksanakan, kita berproses dari tadi pagi kurang lebih jam 10 sampai dengan malam ini menjelang pukul 00.10 waktu Indonesia Tengah. Sesuai dengan ketentuan, penetapan itu dilaksanakan pada saat yang bersamaan setelah kita setelah itu kami mengumumkan hasil penetapannya. Pengumuman itu dilaksanakan pada saat yang bersamaan setelah penetapan hasil. Nah, sesuai dengan ketentuan, pasca penetapan hasil itu masing-masing paslon diberikan kesempatan untuk bisa mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Sesuai ketentuan di Undang-Undang Pilkada bahwa tenggang waktu untuk mengajukan sengketa ke MK adalah 3 hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Kota mengumumkan hasil penetapan dimaksud. Dari proses tadi hasilnya diterima oleh semua pihak, dalam hal ini saksi paslon, cocok juga dengan hasil yang dipegang oleh Bawaslu. Cuman ketika waktu kita penandatangan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara untuk jenis pemilihan bupati dan wakil bupati, ada salah satu saksi dari paslon 02 tidak bersedia menandatangani model D hasil kabupaten kota, dalam hal ini berita acara dan sertifikat hasil penghitungan, dengan alasan bahwa untuk hasil mereka menerimanya, tetapi ada proses-proses lain yang mereka tidak menerima. Dan sesuai dengan ketentuan bahwa untuk menandatangani model D hasil kabupaten dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir. Bahkan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sendiri juga di situ bunyinya dapat ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten yang bersedia untuk menandatangani. Sedangkan untuk saksi yang hadir maupun anggota KPU Kabupaten Kota yang hadir dalam rapat pleno yang tidak bersedia untuk menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, maka harus menjelaskan alasannya dan dicatat di dalam model D keberatan saksi KWK Kabupaten Kota. Ya, dan alasan keberatan tersebut apa sudah sampai ke KPU teman-teman? Ya, tadi di forum langsung disampaikan dan kewajiban kami mencatat itu di dalam model D keberatan saksi, dan itu kita sudah catat. Yang bersangkutan sendiri menandatangani dokumen tersebut. Mungkin yang terakhir harapan untuk masyarakat seperti apa? Ya, pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk menjaga situasi di wilayah Kabupaten Belu tercinta ini pasca kami menetapkan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Belu. Karena untuk bupati itu kita final di tingkat kabupaten. Sedangkan untuk gubernur kami akan melanjutkan untuk melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi yang nanti selanjutnya akan ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi. Harapan kita
Anda semua tetap mendukung tahapan-tahapan yang masih tersisa yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Terlebih nanti ada satu tahapan lagi, yaitu penetapan calon terpilih. Nah, sesuai dengan ketentuan, penetapan calon terpilih itu dua versi. Ada versi tanpa sengketa di MK, ada versi dengan sengketa di MK. Sesuai ketentuan, kalau pasca penetapan 3 hari setelah penetapan tidak terregister di MK untuk sengketa hasil, maka KPU Kabupaten Kota bisa menetapkan calon terpilih. Tetapi apabila ada terregistrasi di buku register perkara MK, maka ditunggu sampai adanya putusan MK, dan pasca kita mengeksekusi putusan MK tersebut, baru kita bisa menetapkan calon terpilih. Seperti itu. Siap, makasih.